about industry development. Waduh, ternyata nih masih banyak seminar yang pernah Pak Agus ikutin ini. Sampai juga pelatihan terakhir adalah motivator. Mohon maaf, nggak bisa saya bacakan. Kemudian pengalaman kerjanya sekarang beliau sebagai tenaga pengajar di TK Yayasan Beribu Tahun 1995 sampai 2000. Tenaga pengajar di SD Yayasan Beribu Tahun 1995 sampai 2000 dan pengajar di SMP Muhammadiyah tahun 1990 sampai dengan 2016. Tenaga pengajar di SMA Pasundan tahun 19 sampai 2000. Tenaga pengajar dosen di STKIP Siliwangi tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian beliau juga sebagai Ketua UPT PPM KKN STKIP Siliwangi tahun 2009 sampai 2014. Beliau juga sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah tahun 2009 sampai 2014. Fasilitator Kesetaraan Tingkat Nasional, Fasilitator PAUD, Audit Internasional ISO 900 2001, penilai keteladanan tingkat provinsi bagi penilik, penilai keteladanan tingkat provinsi bagi tutor. Kemudian selanjutnya sebagai konsultan manajemen mutu tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian audit internal ISO 900 audit internal SPI, narasumber PAUD nasional, konsultan pendidikan di bidang Diklat Pendidikan Nasional Jawa Barat, sebagai asesor juga, asesor BAN PNF dan PAUD tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai motivator bagi guru PAUD, penasehat PAUD di Kota Cimahi, pelatih pramuka Jawa Barat, pengurus DPP Orari Lokal Karis Kota Bandung, dan sebagai pembina di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Dan sebagai Saka Widya Budaya Bakti Warda Jawa Barat, dan beliau juga sebagai Pamong Saka Wana Bakti, dan terakhir juga beliau sebagai narasumber di berbagai pelatihan. Begitu Ibu Bapak yang dapat sampaikan. Ini profilnya nih lumayan, hampir 6 lembar. Pak Agus, Iya. Aduh, lumayan juga ini, nggak bisa selesai ini. Biar lebih jelasnya, ini kita dengarkan saja langsung kepada Pak Agus yang ingin dibagikan kepada kita ya terkait dengan makanan nih Pak Agus. Kebetulan nih kalau udah mendengar makanan nih jadi kukurubukan kalau bahasa Sundanya. Mudah-mudahan tidak hanya tampilan ya, makanan yang tuh dari Ibu Dina juga katanya kalau udah jadi, kalau udah ini minta dikirim katanya bagus nih. Aduh. Mangga Pak Agus untuk memberikan materi pada hari ini yang cukup luar biasa nih. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif, Ibu ya sebagai host dan Pak Tutor, Ibu Bapak yang hebat yang hadir pada hari ini. Semoga diberi kesehatan, terus kebahagiaan dan selalu senyum, terutama pada bulan-bulan ini menjelang sebentar lagi kita akan mengalahkan yang dinamakan virus corona dan kita akan menghadapi bulan Ramadan yang paling baik. Ibu Bapak sekalian yang hebat, saya menampilkan makanan sehat yang menjanjikan untuk the public. Nah, makanan itu apa sih? Nah, nama makanannya yaitu khas Jawa Barat. Namanya lotek. Namanya lotek.
nih. PowerPoint-nya tidak jalan. Nah, di dalam membuat pembuatan lotek ini ada beberapa yang kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang perlengkapannya. Perlengkapan yang digunakan pertama adalah adanya coet, terus adanya yang dinamakan dengan mutu untuk main untuk ngerendosnya. Terus ada lagi yang dinamakan dengan pisau. Terus ada yang dinamakan dengan untuk sendok mengaduk. Nah, pada intinya itu ada perlengkapan yang harus disiapkan. Sekarang apa saja yang untuk dijadikan bahan-bahannya. Pertama ada yang dinamakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu mulai dari kecambah, terus ada yang dinamakan dengan kangkung, ada yang dinamakan dengan engkol, ada yang dinamakan lagi ayam, ya. Berikutnya setelah ada sayuran, ada juga yang dinamakan bumbu-bumbunya itu apa saja. Nah, pertama ada yang dinamakan dengan, terus ada garam, ada gula merah, ada yang dinamakan kalau bahasanya cikur, kalau bahasa Indonesia ada kencur. Terus ada yang dinamakan bawang putih, ada yang dinamakan cabai atau cengkeh. Ya. Nah, setelah semua itu dipersiapkan dan kita akan mengolah semuanya, maka kita pun harus siap. Semua bahan-bahan itu kita masukkan ke dalam satu tempat. Pertama garam ke dalam coet itu ya, garamnya. Terus berikutnya setelah ada garam, terus dimasukkan gula, terus ada cengkeh. Setelah ada cengkeh, kita rendam dulu, diulek. Setelah agak halus, baru dimasukkan yang dinamakan dengan kacang tanah tadi. Kacang tanah tadi itu adalah sebelumnya harus digoreng dulu, ya sampai matang lah. Nah, baru direndos. Setelah direndos, nah nanti kita kasih bawang putih. Itu sudah beres, baru terakhir kita masukkan yang matang. Kenapa harus matang? Kentang itu adalah untuk mengentalkan yang dinamakan bumbu-bumbu itu. Sudah kental, sudah bagus, baru dimasukkan air sedikit. Air sedikit ya, sampai bisa menjadikan sebuah bumbu. Kalau kita sekarang lihatnya yang dinamakan dengan kacang pecel begitu. Ya, setelah itu kita rasain dulu kurang gula atau kurang garam. Tapi kita harus meyakinkan bahwa bumbu ini adalah enak. Nah, setelah bumbu ini siap, maka sayuran yang tadi yang setelah kita rebus, sebelumnya si sayuran itu harus direbus dulu. Nah, ya, kita masukkan satu persatu.
Satu persatu dimasukkan, diaduk, ya. Tapi jangan salah bahwa waktu diaduk-aduk itu harus bisa merata. Kita tambah yang dinamakan dengan lontong, dimasukkan lontongnya. Kalau orang Sunda itu biasanya suka dinamakan dengan pupuk, dipukul-pukul di situ. Nah, ada yang bertanya, Pak, apa bedanya antara lotek, gado-gado, dengan karedok? Itu sama bahannya. Betul sama, tetapi ada keciri khasan. Kalau yang dinamakan gado-gado, itu ada yang dinamakan dengan tempe, tahu, dengan telur. Itu gado-gado namanya. Kalau karedok, itu biasanya mentah. Jadi mentah semuanya. Ya, bumbunya tetap sama. Nah, kita setelah tadi diaduk beres, itu bisa kita makan langsung makan begitu saja karena sudah ada lontong itu, ataukah kita mau bisa dijadikan sebagai teman nasi. Ya, teman nasi. Dengan nasi juga lebih enak, tambah kerupuk. Nah, itulah yang dinamakan makanan sehat yang menjanjikan ke publik. Apakah ini mengandungnya vitamin apa saja? Itu ada 4 sehat, 5 sempurna. Di situ semua ada. Mulai dari vitamin A, vitamin C, vitamin E, terus ada yang dinamakan dengan 4 sehat, 5 sempurna. Cuman tidak ada yang dinamakannya dengan susu. Nah, itu, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan tentang makanan yang bergizi ini dan bisa menjanjikan, terutama sekarang adalah tentang kuliner, maka ini bisa dicoba di rumah. Apalagi dengan suasana sekarang. Tinggal kita menstok sayur-sayurannya saja. Itu saja Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bertanya dan bagaimana cara untuk mengkombinasinya. Cuman ini saya paparannya bingung. Kenapa tidak muncul ke sana sini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kami persilakan kepada moderator. Halo Pak. Ya, Pak Asep dipersilakan Pak, selaku moderator, untuk memimpin acara diskusi tanya jawab terkait materi yang disampaikan oleh Pak Agus. Silahkan Pak Asep. Halo, tes. Halo. Oh ya. Teknis. Terima kasih Pak Agus yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa hari ini, sehingga perut kita pun terasa keroncongan ini. Jadi lidah kita juga basah gitu, sepertinya ingin menikmati apa yang dipaparkan oleh Pak Agus tadi yang berkenaan dengan makanan tradisional ya. Kalau bahasa ininya pecel, kalau bahasa orang Sundanya namanya lotek gitu. Tadi ada beberapa tahapan mungkin yang saya simpulkan dari pemaparan beliau. Ada beberapa tahapan, diantaranya lotek ini kalau boleh saya tambahkan, ini ada lotek atah istilahnya yang belum dimasak lebih dahulu dari sayur-sayurannya itu. Ada juga lotek asak begitu ya Pak. Lotek yang tadinya mungkin ada yang dikulub dulu atau yang direbus dulu, kemudian dari tahapan tadi yang saya terima itu, jadi di apa sih namanya, itu tadi direbus, disimpan, kemudian barulah dimasukkan atau dituangkan kepada Pak Coet kalau
kalau bahasa Sundanya itu ya. Jadi, kan juga dan seterusnya. Jadi istilah lotek ini sangat berkesan sekali bagi lidah-lidah orang Sunda. Jadi kalau misalkan tengah lotek teh atau tapi tidak apa yang pedas-pedas ini nafsu makan itu seakan-akan berkurang seperti itu. Jadi yang dapat saya paparkan juga ini lotek ini mungkin sudah sedikit ya ke luar negeri seperti yang pernah saya alami di luar itu ada lotek ya di ketika kita umroh ataupun haji. Halo? Halo? Masa? Silakan Pak Asep dilanjutkan. Silakan Pak Asep. Halo Pak Asep. Silakan Pak Asep dilanjutkan. Silakan Pak Agus jika ada yang ingin ditambahkan Pak. Soalnya Pak Asep belum terkoneksi mungkin Pak. Kemana Pak ya? Kemana Pak siapa ya? Iya ya, baik. Iya ya. Ada yang ditanya dulu sebentar sambil saya akan memperlihatkan mudah-mudahan ini dari apa? Dari pun bisa mendukung. Silakan mungkin ada yang ditanyakan dulu. Iya, baik Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf. Aduh. Ya ini terkendala teknis di saya nggak bisa. Saya lanjut, mohon izin Bu Teresa. Saya sempat mendengar tadi. Silakan langsung saja Ibu Bapak jika ada yang mau ditanyakan dari pemaparan yang sangat luar biasa ya pemateri hari ini. Saya beri kesempatan kepada Ibu Bapak untuk memberikan pertanyaan baik melalui langsung ataupun di menu chat ya. Chat everyone boleh atau via Japri. Dipersilahkan Ibu Bapak yang ingin bertanya terkait makanan ya, lotek atau pecel ya. Mungkin dengan menu-menu yang baru yang pernah Ibu Bapak buat. Silakan Ibu Bapak yang sangat luar biasa untuk pertemuan hari ini. Nah ini Ibu Bapak saya bisa tampilkan. Jadi lotek itu adalah salah satu makanan dari Jawa Barat yang mudah ditemukan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, jadi bisa di mana-mana. Mirip dengan gado-gado yang saya katakan, yakni makanan berupa rebusan sayuran segar yang disiram berupa sambal dicampur bumbu kacang. Ini menurut
Wikipedia. Nah, arti lotek menurut Kamus Bahasa Indonesia itu juga saya tadi cari dulu. Jadi lotek itu bahasa lebak dalam bahasa Indonesia-nya adalah sayuran semacam gado-gado dalam Kamus Bahasa Indonesia-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi beda ya, ada gado-gado, ada karodo, ya, dan ada pecel. Terus baru ada namanya lotek. Kalau pecel itu si apa? Sayuran baru dibanjur. Nah, tadi yang saya sebutkan kelengkapannya ya, ada yang dinamakan dengan mutu, ya, coet, ada yang dinamakan dengan pisau, terus ada yang sendok garpu, sendok, ya, terus ada yang dinamakan dengan nah ini sendok untuk teh, ini sendok aduk, ya. Nah, ini bahan-bahannya yang kita siapkan. Ada garam, ada ciku, ada bawang putih, ini ada cabai, ini kentang, ini kacang, dan ini gula merah. Nah, ini sayur-sayurannya yang saya sebutkan, kacang panjang, ada bayam, ya, ada toge, kalau orang sudah bilang, tapi kecambah. Terus ada labu, ada engkol, ini semua direbus dulu. Ya. Nah, ini ada tambahan yang tidak wajib. Yang tadi, kalau mau namanya gado-gado, pasti ada ini. Ada tahu, ada tempe, ada telur. Nah, kalau ada kerupuk dengan lontong. Ya. Ini caranya yang tadi saya ceritakan nanti. Ini ulek semua bahan itu. Ya. Selanjutnya baru diaduk, disatukan, digabungkan jadi satu. Nih, satu. Nah, selesai. Jadilah lotek. Oh, selamat menikmati lah. Ya. Nih, selesai jadi lotek. Oh, ya. Selamat mencoba. Kalau kurang jelas, ya, nah, ini ada nomor telepon saya, nomor WA, bisa mencoba untuk membuat lotek. Bisa di luar kepala. Itu Pak Sep. Mudah-mudahan kurang puas. Gitu. Mangga Pak Sep. Kalau ada yang mau ditanya, silakan dicek juga boleh. Ya, baik. Agus, terima kasih tambahannya ya. Ibu Bapak bisa melihat tampilan slide ya yang sudah dipersiapkan oleh pemateri kali ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan penampilan tersebut bisa lebih memahaminya gitu. Bagi yang awam mungkin coet teh kieu kan gitu ya memang secara rapal kayak naon coet cenah gitu. Sehingga teh mohon maaf jadi di tengah yang langsung amna lah meledak kayak nama anak-anak zaman sekarang mah sampai juga anak-anak juga ayo pabrik bonteng di mana itu saya nanya seperti itu pabrik bonteng ada nggak Pak? Nah Pak Agus sangat luar biasa nih ciri khas disampaikan pada kanan tradisional ya mudah-mudahan ini menjadi dari silakan di hari ini chat everyone ada
ada partisipasi mungkin dari Risa nih. Oke. Ada? Tidak ada? Silakan. Ya mungkin sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan maghrib karena ada pengajian sudah dibacakan dan pendekatan. Saya simpulkan dan pembuatan materi ini adalah sederhana dan ini adalah makanan tradisional yang merupakan kuliner kita yang mesti diangkat dan harus kita kembangkan. Jadi tidak hanya yang dinamakan loteknya saja, tetapi tidak tahu tempatnya, caranya, apa saja yang digunakan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata ucap yang kurang berkenan. Saya Agus Gunawan, selaku pemberi materi. Kami kembalikan kepada Pak Azhar atau moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Gunawan yang telah memberikan statement terakhir atau terakhir dari pembukaan kali ini yang luar biasa sehingga perut kita pun yang jadi kenyang mudah-mudahan. Selanjutnya saya serahkan untuk kegiatan hari ini, tapi sedikit Ibu Bapak. Ya. Ini terkait pembelajaran e-learning madrasah dari Kemenak dan juga tentang cara pembuatan makanan tradisionalnya lebih tepatnya lotek ya Bu. Kita kenal juga dengan istilah Pak Asep selaku moderator dan untuk Pak Agus selaku presenter atau ini yang memberikan ilmunya pada kita sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Pak hari ini dan Pak Asep bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini ada kami, Pak Mumu. Mungkin Pak Mumu ada yang ingin disampaikan Pak terkait sesi keempat dan sesi kelima. Ya, baik Bu Teresia, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sedikit mengevaluasi dan mohon maaf apabila ada suara azan masuk karena di Cirebon sudah memasuki waktu sholat maghrib. Baik, langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya selaku instruktur mengucapkan selamat telah mampu melaksanakan VKON pada sore hari ini. Luar biasa, maraton 2 sesi sudah kita laksanakan. Kemudian, halo, suara saya Ya. ada? Masih Pak, benar. Ya, oke. Untuk evaluasi VKON pada sore hari ini, alhamdulillah tadi Pak Asep sudah menyampaikan paparan materi yang pertama tentang e-learning dan berjalan lancar. Namun ada beberapa hal. Pertama tentang penjaringan partisipan. Nah, saya masih melihat ada keterbatasan jumlah partisipan dan ini harus jadi evaluasi kita bersama bagaimana caranya supaya partisipan itu jumlahnya banyak, diharapkan di atas 20. Karena manfaatnya akan sangat luar biasa ketika kita
dihadiri oleh banyak partisipan, maka biasanya nuansa atau suasana diskusi akan lebih hidup. Sehingga tadi kita mengalami adanya keterbatasan penanya. Mungkin ini juga disebabkan karena partisipan yang kurang banyak, dan ini menjadi tantangan. Ini tantangan bagi yang menjadi moderator. Siapapun yang menjadi moderator itu harus bisa menghidupkan suasana, terutama kalau situasinya jumlah partisipan sedikit atau vakum tidak ada pertanyaan. Nah, ini peran moderator di sini sangat bagus. Bagaimana caranya supaya suasana diskusi menjadi lebih hidup. Nah, ini sedikit catatan. Terus yang ketiga tentang form presensi. Tadi pas sesi 1 saya masih menemukan di form presensi ada satu kolom yang tidak ada pertanyaannya tapi minta diisi. Nah, itu jadi bahan catatan juga. Mohon bisa dikoreksi ulang. Dan waktu sesi 1 ada kendala teknis, bahan tayang tidak muncul di awal. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa dicari jalan keluarnya sehingga di akhir itu bahan tayang bisa dimunculkan, karena bahan tayang sangat penting dan sangat membantu bagi partisipan ketika mengikuti VCon. Lalu yang terakhir ini catatan sesi 1, saya di sini tidak melihat ada tanda rekaman. Ya, mudah-mudahan Pak Asep merekam dengan aplikasi lain sehingga punya dokumen. Nah, kalau Pak Agus, Pak Gunawan di sini sudah terlihat nih rekamannya ada tanda merah, berarti Pak Gunawan sudah merekam kegiatan untuk sesi yang kedua. Baik, mungkin itu sesi yang pertama, evaluasinya untuk sesi kedua. Alhamdulillah luar biasa Pak Gunawan dengan sejuta pengalamannya sudah mampu menampilkan paparan materi tentang makanan tradisional yaitu lotek. Kalau di daerah saya di Kuningan itu lebih dikenalnya itu gado-gado. Nah, catatannya mungkin sama tadi ya, terkait dengan bahan tayang itu masih terkendala teknis, tidak muncul di awal, cuma di akhir alhamdulillah sudah bisa ditayangkan melalui HP ya Pak Gunawan ya. Nah, itu alhamdulillah sudah bisa muncul. Kemudian tombol rekaman juga sudah muncul, dan mungkin itu sedikit evaluasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Berarti kita sudah melaksanakan 5 VCon, tinggal satu lagi nanti giliran Bu Teresia selaku presenter. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan besok atau kapanpun. Yang penting nanti persiapannya harus matang dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan lebih baik dari yang sudah kita laksanakan. Mungkin itu Bu Teresia sedikit evaluasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama tim yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa menular kepada tim-tim yang lainnya. Baik, itu saja Bu Teresia, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak masukannya 15 yang sudah menyelesaikan 5 kali. Tinggal saya sendiri yang terakhir nantinya untuk menyelesaikan. Terima kasih Bapak Ibu di dalam room meeting sore hari ini. Saya selaku host, terima kasih untuk yang Bapak Ibu berikan, dan juga saya kalimat yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Para presenter dapat kita jelaskan secara optimal, kita terapkan. Ya, Bapak Ibu, saya pamit. Mohon izin. Silakan. Sholat. Selalu.
Halo, Bu Teresa.